Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Saya akan reading untuk zodiak Libra edisi bulan Januari tahun 2021. Baiklah, untuk kalian yang berzodiak Libra, kita mulai. Seperti biasa, saya akan shuffle menjadi dua baris. Baris yang pertama untuk prediksi asmara dan baris yang kedua untuk prediksi finansial, karir, dan bisnis. Energi kartunya berbicara tentang kalian yang mengatasi permasalahan di dalam hubungan kalian ya. Jadi ini bisa jadi kalian merasa bahwa permasalahan di dalam hubungan kalian itu terlalu berat ya. Jadi kalian sudah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Kalian berusaha untuk melakukan totalitas di dalam sebuah hubungan ya. Tetapi yang kalian dapat adalah hal yang di luar dari ekspektasi kalian ya. Dan kalian berusaha untuk meninggalkan masalah itu. Bahkan kalian berusaha untuk meninggalkan hubungan yang kalian anggap sebagai hubungan yang tidak membangun, hubungan yang membuat kalian berada di dalam sebuah kondisi yang tidak dihargai, di dalam sebuah kondisi yang kalian berkorban sepihak ya, sedangkan pasangan kalian tidak melakukan hal yang seperti yang kalian inginkan ya. Kalian memiliki sebuah ekspektasi yang tinggi di sini. Karena terlihat sekali kalian kecewa dan kalian mendapatkan hal yang di luar dari apa yang kalian harapkan. Ya, dan di sini kalian berusaha untuk menikmati hari-hari kalian dengan menyibukkan diri. Mungkin kalian bertemu dengan self healing kalian. Kalian berusaha mencari prioritas yang lain yang menurut kalian itu lebih layak untuk diperjuangkan, lebih layak untuk dilakukan, membuat kalian berada di dalam sebuah vibes positif ya di sini ya. Ya, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian investasikan di dalam kehidupan kalian pun juga mulai terlihat ya. Kalian sudah bisa mengumpulkan pundi-pundi, kalian sudah bisa terlihat memiliki hasil dengan apa yang kalian kerjakan ya. Ini ada koin emas yang tertempel di dinding dengan seseorang yang sedang giat untuk membentuk koin ini. Jadi ini adalah hasil kerja keras kalian yang terlihat oleh orang lain. Orang lain melihat kalian adalah seseorang yang positif, seseorang yang memiliki tujuan untuk memperbaiki taraf hidup, memperbaiki kondisi di dalam kehidupan kalian, apapun itu ya. Dan dengan kalian sudah bertemu apa yang membahagiakan di dalam kehidupan kalian seperti ini, maka kalian juga bertemu dengan meningkatnya hubungan spiritual kalian dengan Sang Pencipta ya. Jadi ini adalah level spiritual yang naik ya. Kalian menjadi seseorang yang lebih mungkin lebih religius ya. Mungkin juga seseorang yang terlihat sudah mengetahui apa yang menjadi pelajaran dari kehidupan sebelumnya. Jadi kejadian yang membuat kalian banyak belajar, membuat kalian lebih bijaksana, membuat kalian menjadi seseorang yang lebih bisa memaafkan, lebih bisa menerima kondisi, itu membuat kalian benar-benar lebih menarik ya. Dan ini membuat seseorang ya, perhatikan seseorang ini. Seseorang ini di dalam ilustrasi adalah dia sedang memegang bola kristal ya. Bola kristal itu di masa lalu, di masa dulu adalah alat yang digunakan untuk melihat apa yang ada di depan, melihat seseorang ya. Jadi ini bisa diartikan seseorang ini sedang memperhatikan kalian ya. Ini bisa jadi seseorang dari masa lalu ya. Ada the wheel of fortune di sini. Jadi seseorang yang mungkin sudah menyakiti kalian ini bisa jadi ya
atau seseorang yang lain ya. Intinya ini adalah seseorang dari masa lalu kalian, seseorang dari circle kalian di sebelumnya ya. Dia memperhatikan kalian yang lebih luar biasa, memperhatikan kalian yang lebih tenang menjalani hidup. Bahkan mungkin kalian lebih sukses ya, atau kalian sudah bisa menggapai apa yang menjadi impian kalian ya. Di situ ya pastinya dia berusaha untuk mendekati kalian kembali juga bisa, dia berusaha untuk membuka komunikasi atau dia berusaha untuk mencari perhatian kalian ya. Intinya dia datang kembali ya. Dan untuk beberapa orang yang dari masa lalu yang ternyata dia adalah penyebab dari sakit hati kalian ini, pastinya seseorang ini berusaha untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya waktu itu ya. Dan ini adalah seseorang itu yang dia mengambil resiko. Dia mengambil resiko, mungkin dia datang dengan tidak tahu malu juga bisa ya. Dia datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya. Jadi dia ya sekedar ngajak ngobrol atau berbicara seolah-olah dia tidak pernah menyakiti kalian, misalnya seperti itu. Intinya ini adalah orang yang cuek, orang yang masa bodoh, dan dia datang untuk menyapa kalian. Mungkin dia memiliki sebuah tujuan ya, karena dia awalnya sudah memperhatikan kalian ya. Oke, pertanyaan saya adalah, jika seseorang ini ternyata adalah seseorang yang pernah menyakiti kalian, seseorang yang menyebabkan hidup kalian kacau balau, misalnya seperti itu. Ya walaupun kalian sudah bisa bangkit kembali, kalian sudah bisa menata hidup kalian kembali. Apakah kalian menerima seseorang ini? Apakah kalian bersiap untuk menjalani kehidupan seperti dulu lagi? Dalam arti bertemu dengan masalah yang sama, bertemu dengan orang yang dengan trouble-nya yang sama, bertemu dengan seseorang yang memicu masalah yang kurang lebih hampir sama seperti yang kalian rasakan dahulu. Kira-kira bagaimana? Apakah kalian terima orang tersebut? Kalian bingung ya? Seandainya seseorang ini datang kembali, ya, kalian bingung untuk menentukan. Buat kalian ini adalah sebuah pilihan yang sulit. Buat kalian ini adalah sebuah pilihan yang penuh pertimbangan ya. Mungkin di satu sisi kalian masih sayang, beberapa di antara kalian mungkin seperti itu. Atau mungkin salah satu dari kalian itu merasa bahwa dia memiliki tanggung jawab yang belum diselesaikan, misalnya seperti itu. Alasannya seperti itu ya, karena ya selalu ada alasan untuk menerima seseorang yang masih disayang ya. Jadi seseorang yang datang kembali, seseorang yang sudah pernah membuat kekacauan pun ya, sudah pernah membuat kesalahan fatal pun ya, jika masih sayang maka akan banyak alasan untuk mencari sebuah pembenaran untuk menerima dia kembali. Kadang-kadang seperti itu ya. Oke ya. Ini bisa jadi ada di antara kalian yang berada dalam kondisi seperti itu, bisa jadi. Atau kalian sedang bingung ya, antara menerima seseorang itu berkomunikasi kembali atau kalian menutup diri, karena menurut kalian seseorang ini adalah seseorang yang pernah membuat kalian berada dalam sebuah kesulitan, pernah menempatkan kalian pada sebuah rasa kecewa yang luar biasa. Mungkin seperti itu ya. The Hangman. Oke. Akhirnya masih belum bisa membuat keputusan, masih menggantung. Ya, masih bingung antara apa yang harus dilakukan. Karena memang menurut kalian ini benar-benar sulit untuk diputuskan ya, sampai kedua kartu ini keluar. Ace of Swords. Ya, ini adalah sebuah tantangan menurut kalian ya. Tantangan yang sebagian dari kalian justru harus diterima. Oke, dan sebagian lagi kalian mungkin merasa bahwa ini adalah tantangan untuk diri kalian untuk bisa berkata no ya. Jadi ini ada dua sisi. Oke, kalian yang mana? Ya, kembali kepada keputusan masing-masing ya. Setiap orang memiliki prioritasnya, setiap orang memiliki cara pandangnya sendiri-sendiri ya. Saya tidak bisa memberikan saran karena ini general reading, jadi
masalah yang kalian hadapi pun juga berbeda-beda dan kondisi psikologi seseorang juga berbeda-beda. Setiap kali saya memberikan saran, saya akan melihat dulu orangnya seperti bagaimana kondisi psikologis dan cara pandangnya ya. Oke, silahkan diputuskan. Semoga saja kalian tidak mengambil keputusan yang salah ya. Baiklah. Kita berlanjut ke prediksi karir dan finansial. Ini adalah keputusan yang kalian rubah. Jadi kalian meninggalkan sebuah rencana yang sudah kalian susun awalnya ya. Rencana yang berubah, rencana yang ditinggalkan atau apapun itu yang merubah alur dari daftar planning yang awal itu tidak harus buruk, tidak tentu buruk, dan tidak pasti tidak baik ya. Karena terkadang rencana yang berubah itu justru menimbulkan peluang ya. Terkadang rencana kita berubah karena kita melihat kondisi. Memang di dalam situasi yang seperti sekarang harus dinamis ya. Kita harus melihat kondisi seperti apa, penerapannya seperti apa ya. Karena memang kondisi tidak bisa dipastikan untuk saat ini ya. Bisa berubah setiap saat karena ekonomi juga sedang pulih ya. Mungkin kalian merubah rencana awal yang kalian susun itu dengan sebuah pertimbangan yang masak-masak, dengan kalian mempertimbangkan dua sisi, karena setiap rencana itu berhubungan dengan pencapaian dan resiko ya. Mungkin dua sisi itu kalian cocok-cocokan ternyata tidak balance ya. Jadi kalian mengambil sebuah rencana yang walaupun pada waktu kalian menentukan perubahan rencana itu kalian cukup cemas di sini ya. Saya membaca 3 kartu ini juga energinya cukup berat ya untuk awalnya ya. Jadi ini adalah sebuah kecemasan ya, karena kalian sudah mengambil sebuah keputusan yang menurut kalian pertanggungjawabannya luar biasa, mungkin seperti itu. Tetapi ada positifnya di sini. Tindakan yang kalian ambil ini adalah sebuah tindakan yang memang seharusnya kalian ambil. Kalian tahu mana yang harus diprioritaskan. Kalian tahu mana yang harus diambil ya. Jadi ini sesuai dengan porsi tanggung jawab yang ada di dalam diri kalian. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kondisi yang berubah ya, kondisi yang tidak menentu membuat kalian harus tetap kuat di sini. Kalian harus mempunyai pendirian, harus mempunyai visi, misi yang tidak terintimidasi oleh kondisi apapun di sini ya. Kondisi apapun yang saya maksudkan adalah bisa jadi karena provokasi orang lain, karena kondisi kalian saat ini misalnya ekonomi yang sedang tidak bersahabat misalnya seperti itu, atau kalian terprovokasi oleh pencapaian orang lain, terprovokasi oleh kondisi orang lain di satu sisi lagi yang mungkin tidak sama dengan kondisi kalian misalnya seperti itu ya. Jadi keputusan yang kalian ambil ini benar-benar adalah kalian melihat kondisi kalian sendiri dan diterapkan dengan apa yang sedang kalian lakukan ya. Ya. Untuk kalian yang sedang berbisnis, ini memang perlu pemikiran yang matang di sini. Seperti yang saya katakan tadi, rencana yang berubah itu tidak harus negatif, tidak selalu negatif ya, karena di sini kalian menemukan dunia kalian dari apa yang kalian jalani, apa yang kalian tekuni ya. Pada akhirnya kalian keluar ide misalnya seperti itu. Karena memang pekerjaan yang kalian jalani itu adalah passion kalian. Misalnya saja kalian menekuni bidang clothing line. Ya, kalian menemukan hambatan-hambatan di sini. Dan kalian pada akhirnya bertemu di dalam suatu kondisi banyak barang reject misalnya seperti itu. Dan pada saat ketemu barang reject banyak, kalian sudah bisa mensiasatinya. Mungkin kalian bisa menjualnya secara retail dengan promosi atau dengan market tertentu ya. Jadi kalian sudah bisa tahu titik di mana kalian mentok dan di situ ada solusi ya. Karena memang yang kalian lakukan adalah sesuai dengan passion kalian. Jadi kalian tidak mati ide di sini ya. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan passion, hobi memang membuat kita lebih dekat dengan ekspektasi ya, karena kita melakukannya dengan ya bersemangat dan tidak ada tekanan di situ ya. Tekanan pun kalau ada ya itu karena tekanan tentang target kita sendiri ya, bukan karena kita merasa tertekan melakukan atau bagaimana ya. Ya, saya harap semua Libra bisa
mendapatkan apa yang menjadi ekspektasinya ya, karena di sini terlihat sekali kesempatan yang datang itu jauh lebih besar dari ya kesulitan yang awalnya kalian rasakan ya. Dan di sini ada King of Cups. Kalian pasti tahu kartu ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang besar. Seseorang yang menawarkan kesempatan kepada kalian ya. Mungkin karena dia melihat kalian di dalam melakukan sebuah pekerjaan penuh totalitas ya, dan di situ kalian bisa mengatasi kesulitan kalian, bisa mampu mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik, maka seseorang ini menawarkan kerjasama ya. Ya, semoga saja seseorang yang menawarkan kerjasama itu bisa merubah taraf hidup kalian menuju ke kesuksesan yang jauh lebih besar ya dari sebelumnya ya. Ya, kesibukan di awal tahun ya, yang berujung dengan penawaran kerjasama, kesempatan atau peluang yang mungkin sejak lama kalian tidak menduga ya adanya seseorang yang memberikan peluang ini. Mungkin seseorang ini mengamati kalian diam-diam ya, melihat kalian menyelesaikan masalah kalian. Ya, The Sun. Ini adalah level tertinggi dari kartu kesuksesan ya. Oke Libra, awali tahunmu dengan luar biasa ya. Semoga saja kalian para Libra bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi ekspektasi kalian ya. Kesulitan-kesulitan yang ada sebelumnya ya, itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Karena tidak ada kesuksesan yang gratis ya. Tidak ada usaha yang biasa-biasa saja dengan hasil yang maksimal, itu tidak ada, tidak akan pernah ada. Oke Libra, sekian dulu reading untuk Januari di 2021. Semoga awal tahunmu menjadi semangatmu. Sekian dulu, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.